Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Lutfi Puspitasari, NIM 23215200011, Prodi PPG Prajabatan PGSD, Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Dengan dosen penguji 1, Ibu Dr. Mukti Widayati M. Hum, dosen penguji 2, Bapak Profesor Dr. Suwarto MPD, dan Guru Pamong Ibu Endang Purwanti SPD MPD. Saya memilih mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengalaman bermakna mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, artefak pembelajaran. Yang ketiga, desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Yang keempat, paradigma baru terhadap makna guru. Dan yang kelima, produk luaran. Alasan saya memilih mata kuliah ini karena banyak kasus di Indonesia yang berkaitan dengan masalah emosional seperti yang saya tampilkan. Itu terjadi karena akibat dari kegagalan dalam mengolah emosional. Seperti seorang anak tega bacok ibu kandung dengan pisau. Ibu bentak anak gara-gara jengkel dengan anaknya. Maka dari itu, pentingnya pembelajaran sosial dan emosional diterapkan sejak usia dini. Pengalaman bermakna mata kuliah pilihan. Di sini saya akan mereview mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Emosi adalah sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Berbanding terbalik dengan emosi negatif, yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Topik 1, kompetensi sosial berdasarkan CESL. Kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CESL. Terdapat 5 komponen, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan keterampilan sosial. Topik 2, peran guru sebagai teladan pembelajaran CESL, wujud kepedulian guru dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, rasa peduli, welas asih, kesadaran penuh, dan berpikir kritis. Topik 3, experiential learning. Proses pengonstruksi pengetahuan. Guru sebagai agen kreatif yang mendorong siswa. Guru menjadi fasilitator untuk siswa dengan siklus mengalami, merefleksi, berpikir, dan melakukan. Topik 4 yaitu membahas tentang experiential learning. Untuk pembelajaran sosial emosional, topik ini membahas tentang gaya belajar siswa, yaitu ada 3, gaya belajar kinestetik, audio, dan visual, serta ruang gaya belajar. Yang kelima, school well-being, membahas tentang penciptaan lingkungan sekolah yang mendukung kesejahteraan siswanya. Fokusnya adalah menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung, di mana siswa dapat merasa diterima, dihargai, dan didukung perkembangannya. Topik 1, pendidikan tidak hanya menuntun peserta didik cakap dalam pengetahuan, namun juga harus memiliki keterampilan dalam mengolah sosial dan emosional. 5 komponen dalam sosial emosional. Yang pertama, self-awareness, kesadaran diri. Yang kedua, self-management, manajemen diri. Yang ketiga, responsible decision making, pengambilan keputusan. Yang keempat, social awareness, kesadaran sosial. Dan kelima, relationship skill, keterampilan sosial. Di sini, guru harus mampu menjadi agent of change bagi peserta didik sehingga guru dapat membimbing kemampuan sosialnya sehingga dapat berkembang dengan baik. Guru harus mengetahui kompetensi sosial yang ada di dalam peserta didik. Melalui pemahaman ini, guru dapat membimbing siswa untuk mengembangkan suatu potensi yang dimiliki sesuai dengan sosial dan emosional siswa tersebut. Hal yang dapat dilakukan ialah yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kedua, refleksi dan pembelajaran. Yang ketiga, mengenal berbagai macam emosi, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan relasi sosial yang baik. Yang kelima, mengenal topik mindfulness, 2 feet 1 beat, set intention,
I'm Our Technique. Teknik ini dapat dilakukan yaitu yang pertama 2 feet 1 breath, mengambil nafas dalam sembari berdiam di satu posisi. Yang sit intention, mengingatkan kembali tujuan dan niat utama sehingga tetap positif dalam situasi yang dimiliki. Dan yang ketiga ada I'm Aware Technique, kemampuan individu untuk selalu sadar dan mengingatkan diri terkait apa yang ia lakukan. Artefak. Di sini saya mengambil artefak dari ruang kolaborasi yang membahas tentang ruang lingkup protokol budaya atau tata tertib, ruang lingkup rutin, ruang lingkup yang terintegrasi dalam mata pembelajaran dalam CASEL. Refleksi topik 1 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Demonstrasi konseptual dengan membuat modul ajar dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Yang selanjutnya artefak koneksi antar materi yang membahas mengenai kaitannya pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan mata pelajaran kuliah seminar bahwa peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami bagaimana kebijakan untuk mendukung pembelajaran. Yang selanjutnya artefak aksi nyata membuat video pembelajaran yang menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Good practice. Guru sebagai agen perubahan hendaknya perlu memiliki kecerdasan emosional yang baik. Apabila guru memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka guru dapat menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman bagi peserta didik. Sebaliknya, jika guru tidak mengontrol emosi, maka suasana belajar akan menjadi kurang menyenangkan dan membuat peserta didik akan mengalami tekanan. Nilai-nilai yang didapatkan memahami bagaimana cara mengelola kompetensi sosial emosional yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Di zaman perkembangan, guru harus menginstruksikan belajar berbasis teknologi, misalkan dengan memanfaatkan aplikasi Kahoot, Quizzes, Wordwall, dan lainnya. Desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Menerapkan kompetensi sosial emosional, kompetensi kesadaran diri, self-awareness, ruang lingkup budaya sekolah, teknik jurnal diri. Dengan cara mengajak siswa untuk merefleksikan mengenai apa yang telah ia rasakan dan dituangkan dalam bentuk tulisan di kertas yang bisa dihias ataupun diwarnai sesuka hatinya. Dengan menuliskan beberapa hal, yang pertama, kapankah merasakan emosi positif seperti rasa bangga, bahagia, dan bersemangat? Yang kedua, kapankah Anda merasakan emosi negatif? Apa yang memicu emosi positif dan negatif Anda? Yang kedua, saya menerapkan modul ajar yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial, dan CRT. Rencana tindak lanjut. Dengan mengajak siswa membuat jurnal diri di akhir pembelajaran, siswa menuliskan atau menggambarkan perasaannya hari ini, hal apa yang dapat membuat bahagia dan apa yang membuat bersedih, apa yang sudah dipelajari bersama guru hari ini, perbaikan apa yang diinginkan dalam pembelajaran, apa hal yang disyukuri hari ini, dan mengimplementasikan modul ajar ke dalam pembelajaran dan selalu melakukannya dan melakukan evaluasi dalam setiap pembelajaran. Perubahan makna guru sebelum dan sesudah PPG. Untuk yang sebelum PPG, guru adalah seorang pendidik yang berperan untuk mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik. Guru berfokus terhadap materi yang telah diajarkan kepada peserta didiknya, dan peserta didik dituntut untuk dapat menguasai materi yang diajarkan. Pandangan makna guru setelah mengikuti PPG. Guru sebagai fasilitator, guru tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, namun guru dapat memfasilitasi dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Guru sebagai agent of change, guru berupaya membentuk dan menghasilkan generasi yang potensial, sehingga guru dapat melakukan refleksi untuk menilai sejauh mana kompetensi yang ia miliki dapat diimplementasikan dalam pembelajaran.
Yang poin ketiga, guru sebagai inovator. Guru harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, sehingga guru dapat mengintegrasikannya di dalam pembelajaran. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa sesuai dengan zamannya. Yang keempat, guru sebagai pembelajar seumur hidup. Guru perlu melakukan refleksi setiap harinya sehingga guru dapat menciptakan iklim pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal tersebut dapat terjadi karena ingin tahu saya yang mendalam dalam memahami topik ini sebagai bekal saya dalam menjadi seorang guru yang berkompeten. Saya yakin bahwa pemahaman yang kuat tentang peran guru sebagai teladan dalam pembelajaran keterampilan sosial emosional seperti yang dikemukakan oleh CESOL, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, akan membantu saya mengembangkan keterampilan pedagogis yang efektif dan mempersiapkan saya untuk menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan siswa-siswa saya. Memahami betapa pentingnya guru sebagai modal dalam membentuk perilaku sosial dan emosional siswa. Saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan siswa seluruhnya. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang topik ini juga akan saya menjadi lebih sadar akan tanggung jawab moral etis saya sebagai seorang guru atau seorang pendidik, sehingga saya dapat memberikan contoh yang positif dan inspiratif bagi siswa-siswa saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya, di sini saya membuat produk luaran berupa buku. Produk luaran judul buku Penerapan School Wellbeing sebagai Realisasi Pembelajaran Sosial Emosional Peserta Didik Sekolah Dasar Materi IPAS. Kesejahteraan atau school wellbeing mengacu pada kondisi holistik di mana siswa, guru, staf sekolah merasa aman, sehat, bahagia, dan didukung dalam lingkungan pendidikan. Ini mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial dari kehidupan sekolah. Fokusnya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi semua individu yang terlibat dalam proses pendidikan, dengan memperhatikan kebutuhan psikologis dan sosial mereka. Kesejahteraan sekolah melibatkan praktik-praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan belajar di sekolah, serta mempromosikan hubungan yang sehat antara siswa, guru, dan komunitas sekolah. Pembelajaran sosial emosional merujuk pada proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran siswa dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, membuat keputusan yang baik, dan berperilaku positif dalam berbagai situasi sosial. Tujuannya adalah untuk membantu siswa berkembang secara holistik dengan memperhatikan aspek sosial mereka. Pembelajaran sosial membantu siswa dalam mengatasi konflik, komunikasi secara efektif, membangun empati, memecahkan masalah, serta mengembangkan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan di masa depan. Pentingnya mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah sebagai berikut. Mengembangkan keterampilan interpersonal. Maksudnya itu membangun siswa, membangun kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara positif, berempati, dan efektif. Selanjutnya, manajemen emosi. Mengajarkan cara mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan baik untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Melatih siswa dalam berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan efektif untuk memperkuat hubungan interpersonal pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran keputusan yang baik. Mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pengambilan keputusan yang tepat, dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Selanjutnya, membangun empati. Mengajarkan pentingnya memahami dan merasakan perasaan orang lain serta menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan sosial dan emosional. Memberikan dasar yang kuat bagi kesejahteraan sosial dan emosional siswa
yang mempengaruhi keberhasilan akademis dan kehidupan secara keseluruhan. Daftar isi produk luaran yang bab 1 mengenai pengantar pembelajaran sosial emosional, definisi pembelajaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional, tantangan dalam implementasi pembelajaran sosial emosional. Dan yang bab kedua, strategi pembelajaran sosial emosional, pengenalan EMC 2, gaya belajar siswa, dan model pembelajaran. Bab ketiga mengenai school well-being. Dari pengertian school well-being, dimensi school well-being, faktor-faktor social well-being, manajemen kelas yang mendukung well-being. Untuk bab 4, pembelajaran IPAS cinta lingkungan, pembelajaran IPAS, pembiasaan cinta lingkungan, penerapan school well-being dalam pembelajaran IPAS. Definisi pembelajaran sosial emosional. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suka berteman. Menurut Plato, politiksun, karena kebutuhan mereka akan orang lain dan ketidakmampuan untuk berkembang sendiri, manusia dicirikan sebagai makhluk sosial. Akan sebagian dari mereka mendapatkan manfaat dari pemanfaatan yang lain. Kami telah memisahkan mereka menjadi sekelompok berdasarkan bagaimana mereka mempertahankan diri mereka di dunia ini. Dan telah meninggikan sebagian mereka dengan derajat yang lebih besar dan lebih kecil dari yang lain. Pentingnya school well-being juga tercermin dalam dampaknya terhadap komunitas sekolah secara keseluruhan. School well-being yang tinggi berhubungan dengan tingkat kepuasan orang tua yang lebih tinggi terhadap sekolah, dukungan orang tua yang lebih besar terhadap pendidikan anak-anak mereka, dan iklim sekolah yang lebih positif. Secara keseluruhan, school well-being mencakup aspek-aspek kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, lingkungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi upaya untuk meningkatkan school well-being. Di sekolah membutuhkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan bagi semua anggota komunitas sekolah, sekolah dapat menjadi sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi perkembangan optimal siswa dan keberhasilan pendidikan mereka. Guru adalah pilar pembentuk masa depan, cahaya yang menerangi jalan kesuksesan setiap siswa. Itu tadi pemaparan dari saya mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Saya mengucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan.